Tapi ini Benar. awalnya Damo ini hanya seorang pria yang memang gemar memelihara ikan nih dan memiliki budidaya ikan lele kecil-kecilan tadinya. Nah, hobi dan bisnis itu akhirnya dia jalankan dengan sungguh-sungguh terus selama bertahun-tahun. Setelahnya akhirnya dia berinisiatif membuka pasar ikan hias di Parung. Ini nggak main-main loh, omset yang dihasilkan ya kan cukup besar. Pasar beriman, beriman nggak tuh? Ini ada di Tomohon ya, Manado, Sulawesi Utara. Gak seperti pasar biasanya yang ngejual berbagai sayuran, terus juga daging, ikan, dan juga ayam guys. Nah di pasar beriman yang terletak di Tomohon ini juga banyak dijual berbagai daging satwa liar ya. Hai Indonesia, kita kembali lagi tentunya hanya di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik. Masih bersama kita berdua di sini, Aisyah Grim masih ada di sini dan juga Nuke juga masih di sini ya. Betul. Nah tadi segmen 1 kita udah bahas-bahas terkait dengan tips merawat akuarium. Masih seputar ikan hias. Nah kalau kita ngomongin ikan hias ya, ini ada sejarah pasar ikan hias yang ada di Parung. Nah ini awal terbentuknya pasar ikan Parung ini berawal dari sebuah hobi oleh Haji Asmarudin. Nah ini adalah pria yang akrab disapa Damo ini dikenal nih sebagai pendiri dan juga pengelola pasar ikan hias Parung yang ada di Bogor, Jawa Barat guys. Gitu. Iya, sebenarnya banyak ya pasar ikan hias ya. Tapi ini Benar. awalnya Damo ini hanya seorang pria yang memang gemar memelihara ikan nih dan memiliki budidaya ikan lele kecil-kecilan tadinya. Nah, hobi dan bisnis itu akhirnya dia jalankan dengan sungguh-sungguh terus selama bertahun-tahun. Setelahnya akhirnya dia berinisiatif membuka pasar ikan hias di Parung. Damo mendirikan pasar ikan hias di lahan seluas 800 hektar. Nah, pasar itu sekarang diisi kurang lebih 380 pedagang pada 270 lapak yang tersedia. Dan ini bukannya setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu aja ya. Dicatat Senin, Kamis, Sabtu pada pukul 12 siang sampai jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di pasar tersebut, Damo dan pedagang lainnya ini memasarkan ikan-ikan hias yang cocok untuk dipelihara masyarakat gitu. Ini nggak main-main loh, omset yang dihasilkan ya kan cukup besar. Waduh, pastinya gede banget ya. Karena apa? Dalam sehari, rata-rata nilai transaksi di pasar ikan hias milik Damo ini mencapai 5 miliar guys. Gila sih ini Dia jual udah. ikan apa sih? Ikan paus. Ikan hias tuh jangan salah Gre, banyak yang satu ekor itu mahal. Wah ini nih ikan-ikan cupang puluhan juta nih kayaknya yang dijual sama dia Nggak ya. hanya ikan cupang aja, jadi banyak ikan-ikan hias itu beraneka ragam ya, harganya juga gila-gilaan. Omsetnya sehari 5 miliar. Iya bayangin coba. Bahkan nih saat pandemi ini tentunya masih berlangsung, roda usaha di pasar ikan hias Parung ini tentunya tetap berjalan, jadi salah satu usaha yang tidak terkena dampak dari pandemi ya. Damo ini mengatakan bisnis ikan hias malah semakin booming di tengah pandemi. Karena luas dan juga beragamnya pilihan ikan di sana tentunya, nah popularitas pasar ikan hias milik Damo ini melejit hingga mancanegara guys. Saat ini nih nggak jarang pembeli dari berbagai daerah dan juga negara datang langsung ke pasar ikan hias Parung buat beli hewan peliharaan. Popularitasnya nih hingga mencapai media internasional. Wow, luar biasa ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus meningkat, akhirnya para pedagang di pasar ikan hias tentunya membutuhkan bantuan permodalan dong ya. Nah, di sana para pedagang ikan di pasar ikan hias di Parung juga difasilitasi berbagai layanan keuangan dari bank akhirnya. Keistimewaan pasar Parung Bogor dari pasar ikan hias lainnya adalah kelengkapan jenis ikan yang dijual. Ini tersedia berbagai macam jenis ikan yang dijual di pasar Parung Bogor, mulai dari ikan arwana, ikan maskoki, ikan koi, gapi, cupang, dan berbagai macam ikan hias lainnya ya. Dan gak hanya ikan hias, di pasar Parung Bogor juga menjual jenis hewan air laut dan tawar lainnya seperti ada kura-kura mini dan berbagai aksesoris akuarium.
Juga ada berbagai jenis makanan ikan hingga bibit lele juga dijual di Pasar Parung Bogor. Jadi bisa dibilang lengkap ya. Lengkap ya, ini harga ikan hias juga kan pastinya kan beraneka ragam. Nah yang ditawarkan juga beragam tentunya, berbeda jenis tentu beda pula harganya guys. Jangkauan harga ikan hias yang ada di Pasar Parung Bogor berkisar mulai dari 15.000 ya kan, hingga harga yang cukup fantastis yaitu 5 juta ke atas. Tapi nih kalau dibandingkan dengan harga ikan hias di pasar tradisional lainnya, Pasar Parung Bogor ini termasuk dalam kategori harga yang murah bagi beberapa pengunjung katanya nih. Makanya nggak heran nih kalau pasar ini selalu ramai pengunjung. Nah gitu makanya rame soalnya katanya nih dibandingkan pasar ikan lainnya dia tuh termasuk ataupun cenderung lebih murah. Iya dan banyak sih pedagangnya. Kalau aku tuh sukanya ke Pasar Jatinegara sama pasar khusus ikan hias tapi kan malam ya. Jadi kalau mau ke sana kalau mau nemu yang komplit itu mulai dari jam 11 malam lah atau jam 12 malam sampai subuh. Waduh. Itu kalau masih sore kayak gini nggak ada Grey. Sepi, ada cuma beberapa doang gitu. Tapi kalau kesana jam 11, jam setengah 12 malam baru tuh mulai rame satu-satu gitu. Jadi kalau Dan, misal emak lu ngapain lu pulang pagi-pagi habis dugem? Enggak mak beli ikan. Beli ikan hias, dia pernah Habis gitu beli malam ikan hias. marah-marah, lu belum pulang kemana? Gue habis dari Jatinegara, ngapain? Ya Allah ikannya aja masih banyak. Susah sih kalau udah hobi ya gitu kan. Ya tapi memang ternyata ya ikan hias ini juga mempunyai festivalnya di Indonesia katanya. Gaya banget gak sih tuh dia punya festival dan kemarin MMI juga ya tahun ini 2022 tepatnya di Januari juga pernah meliput tuh tentang festival ikan hias cupang tapi. Oh ikan hias cupang. Nah, CAF Beta Festival namanya. Jadi, ajang kompetisi ikan hias dan cupang CAF Beta Festival ini adalah kontes cupang hias pertama di Indonesia yang sudah ada dari tahun 1996. Pada tahun ini, festival ini diselenggarakan di kawasan Trans Studio Bandung pada tanggal 13 sampai 16 Januari 2022 lalu. Ini di sana waktu itu ada ratusan ya ikan cupang hias dari dua kategori IBC atau standar internasional dan SNI standar nasional yang siap bersaing menjadi yang terbaik. Total hadiah yang diperebutkan saat itu mencapai 500 juta rupiah. Waduh, hadiahnya 500 juta rupiah untuk perlombaan ikan cupang. Cupang doang, Greg. Waduh. Itu banyak banget kalau kita yang nggak ngerti yang ngeliatnya ini jenis yang sama, warna yang sama. Nah, nilainya gimana ya gitu. Wah, tentu adanya ada komunitasnya gitu ya Ada, pastinya ada. ya yang lebih paham. Oke, ini event berikutnya yaitu Nusatik 2019. Nah, event Nusatik yang digelar pada 2019 lalu ini merupakan pameran ikan hias terbesar di dunia, guys. Karena pada event ini terdapat 9 macam pertandingan ditambah dengan 4 varietas tambahan. Nah, jumlah macam ikan ini lebih dari 5.000 ekor ikan. Baik itu masuk dalam perlombaan maupun ikut dalam eksibis. Nah, Nusatik 2019 ini memiliki serangkaian acara menarik banget tentunya yang menghadirkan beberapa komunitas ikan hias dari seluruh Indonesia. Ya itu tadi sebenarnya sih masih banyak ya mungkin perlombaan-perlombaan atau festival-festival ikan hias gitu apalagi kita tahu banyak komunitas-komunitasnya juga. Benar. Terus apalagi kalau kita lihat sekarang di media-media tuh penjualan ikan hias juga semakin banyak penjualnya melalui online gitu. Nah itu ada diperlombakan biasanya. Mas Koki pun kayak gitu. Nah ini diperlombakan gitu ya, mungkin kedepannya bisa bikin festival Miss Ikan Cupang atau Miss Mas Koki gitu kan. Fashion show mereka ya nggak? Fashion show? Kayak yang punya fashion show bawa akuarium kecil isi ikannya gitu kan ya. Bisa, atau Bisa, ikannya yang gitu. fashion show? Bisa. Kelepak. Akuariumnya dibikin panjang gitu, dia ngejar makanan di depan kan, dilihat. Oh, Tuh, nih itu bisa. renangnya paling bagus, Iya, bodinya iya, paling iya. aduhai gitu kan langsung Iya. jadi Miss Cupang 2023 misalkan. Bisa tuh. Miss Koki Miss 2002 berapa? Komunikasi, ya salah. Beda. Kali aja tuh ikan komunikasinya pinter. Bener, siapa Iya. tahu kan ya kan Miss Komunikasi, dia paling komunikatif gitu. Iya. Lu emang out of the box kadang ya. Ya, Belajar gila gue namanya juga, ya kan tadi melihat ini loh, melihat celah. Iya, siapa tahu Festival memang- tadi sampai iya. hadiahnya 500 juta ya 500 kan. juta. Bikin aja catwalk sekalian. Betul banget. Bukan ya. catwalk, fishwalk. Fishwalk gitu. Ntar tuh Kalau ikan, kan ikan yang jalan ikannya kan. harus dikasih aksesoris apa gitu ya. Bener. Kalau ada rok gue beliin tuh rok. Iya Ikan kan? gue ada lucu banget tuh.
gue nggak bayangin tuh ikan mas koki Lucu gue kan? pakai rok gimana. Perutnya gede gitu kan. Gede banget. Perutnya gede digantungin aja kayak kesannya sepatu atau heels gitu kan. Suruh berenang. Ih, lucu Gue takut dia nggak bisa berenang doang, gede badan doang, Gre. Ya, Gede. kita nungguin dia catwalk dari ujung ke ujung. Ya ini mah tinggal dulu kali ya, ke warteg dulu. Kecuali ada makanan dia langsung cepat. gitu naik dia. Jadi kita pancingnya pakai makanan kali kayaknya ya. Benar. Jangan Oke itu lah, kalau ngikutin. gitu bisa nih kita bikin ya. Bisa, ayo kita bikin. Kita bikin per tahun, akhir tahun ini ya. Boleh. Catwalk, bukan catwalk, fishwalk. Fishwalk ya. Fishwalk 2022, Iya. mungkin Desember lah kita bikin ya. Lomba runway ikan hias Nah, gitu. itu dia. Oke Boleh, lah. boleh. Kalau begitu kita akan bahas lagi nih terkait dengan dunia ikan hias. Ya, perikanan. Untuk kalian yang suka juga nih melihara ikan ataupun penasaran sebenarnya sama dunia ikan hias, siapa tahu pengen juga ya terinspirasi, pengen beli juga. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi kita berdua. Benar, masih di sini tentunya, masih di Indonesia berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Nah, masih membahas terkait dengan ikan hias, guys. Iya Wih. benar banget. Kalau ngomong ikan hias tuh banyak banget sebenarnya ya. Macam-macam ikan hias yang bisa dipiara sama kita, mulai dari yang paling murah sampai paling mahal. Tuh biasanya kolektor-kolektor ikan tuh nyari ikan-ikan yang harganya fantastis karena buat dijual lagi. Benar. Gitu. Nah, itu dia ya. Jadi investasi nggak cuma emas tapi juga bisa ikan. Tapi nih kalau kita ngebahas terkait dengan pasar-pasar unik yang ada di dunia atau di Indonesia nih, kita akan melihat dulu nih pasar unik yang ada di Indonesia tentunya ya. Nah, yang pertama ini ada pasar terapung di Banjarmasin. Nah, masyarakat pada umumnya nih bakal belanja ke pasar dengan jalan kaki ataupun mengendarai kendaraan gitu. Tapi kalau di Banjarmasin itu ada pasar yang bertransaksi di atas perahu. Sehingga kalau misalkan kita mau beli juga mesti naik perahu juga gitu. Iya seru, aku pernah nyoba. Pernah nyoba di Banjarmasin situ? Iya sudah. Nah itu jualan ikan apa aja tuh? Pasar Martapura namanya. Banyak, jadi kalau kita datang nih mereka tahu pasti kita wisatawan gitu kan. Langsung ayo sini mau ikut ibu nggak, mau ikut ibu, jadi kita boleh nanti ikut salah satu penjual, diajak keliling ya, nanti kita kasih uang sama dia lah, tips gitu. Ada yang jual banyak kan tuh ikan asin di sana, bukan ikan-ikan Ikan dori gitu-gitu ya? enggak, ikan-ikan kayak ikan jambal, ikan sepat gitu-gitu. Oh, ikan asin, makanan Iya, ikan asin. Kirain di ini kan sana tuh ngomongin ikan banyaknya hias ya? itu. Tapi di sana banyaknya jual ikan itu, bukan ikan hias guys ya. Gitu, beda lagi nih. Mungkin waktu hidup jadi ikan hias, pas mati diasinin. Kirain Dijual. ikan asin tuh ikan air asin kayak dori gitu. Enggak ada sayang. Kok jambal ya kan tiba-tiba nih. Enggak ada, jadi di pasar Banjarmasin itu enggak jual ikan-ikan hidup seperti itu. Mereka kebanyakan nih jualnya sayur mayur, buah-buahan. Ikan asin itu di sana paling banyak dijual sama ibu-ibu sana. Oke. Gitu, Nah. sayur-sayuran. Jadi enggak ada ikan hidup ya guys ya. Gitu. Mungkin di bawah kapalnya ada. Kalinya aja kan itu warnanya udah coklat ya. Ya mungkin ada. Enggak tahu deh tuh, mungkin di Ikan bawah ada mati buaya maksudnya. kali ya. Ada buaya kali tuh. Ngomongin pasar ikan yang ada di pasar terapung yang ada di Banjarmasin gitu ya. Ini tuh tepatnya ada di persimpangan Sungai Kuin dan juga Sungai Barito. Nah, ini menjadi refleksi dari budaya orang Banjar, katanya dari zaman dulu banget nih. Pembeli dan penjualnya juga harus menaiki jakung, sebutan jukung. Bagi perahu dalam bahasa Banjar tuh jukung ya, jukung. Nah, biasanya nih pasar ini mulai beroperasi dari subuh hingga lebih dari sekitar 9 pagi lah kurang lebih. Iya betul, jadi kalau kita mau ke pasar Martapura itu, pasar apung itu, kita harus jalan pagi-pagi. Waktu itu gue keluar hotel 4:30. Karena harus nyebrang dari tempat itu, kita naik tuk-tuk dulu ke sana itu agak jauh, nggak bisa lewat darat kan. Agak jauh kalau naik darat, jadi menyusuri sungai itu, ngelewatin rumah-rumah orang di pinggir-pinggir kalinya itu gitu. Itu 1 jam lebih lah untuk nyampe ke sana, 1,5 jam. Berarti sekitar jam 6 kurang baru nyampe ya? Baru nyampe sekitar jam 6 kurang, dan jam 9 rata-rata mereka udah banyak yang pada selesai. Makanya harus dari pagi-pagi sekali kalau nyampe di sana gitu. Oke lah. Oke, selanjutnya kita punya pasar kaget Wamena gitu. Nah, ini berlokasi di Desa Obia,
Pasar kaget ini biasanya terletak di tengah hutan guys. Nah jadi keberadaan pasar kaget ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang memang hendak berkunjung untuk menambah pengalaman unik ya. Jadi bagi yang ingin ke sana nih, wisatawan ini perlu banget bertemu dengan pemandu untuk nantinya kita bisa mengetahui jalur jalanan yang rimbun penuh dengan pohon itu untuk bisa sampai di pasar. Nah pasar kaget ini menjual berbagai macam hasil kerajinan warga lokal yang memang jarang banget ditemui di mana-mana nih. Biasanya penjual akan menjajakan dagangannya dengan beralaskan tikar. Tengah-tengah hutan guys. Tapi di tengah hutan itu tuh, tau gak, mereka tuh banyak banget jual ayam. Udah pernah ke sana? Iya, soalnya kalau kita kesana ayam kan pasar kaget sih. Ipuk juga nih ya, pakai sepatu Kan pasar lama-lama. kaget. Gue nanya serius, udah ayam. Di setiap pasar kaget juga ada ayam. Iya kan pasar kaget, jadi tiap kesana ayam gitu, Oh gitu. kaget terus kita. Nggak mungkin kan? Ikan cupang Nggak mungkin, gitu. Nggak mungkin. Iya, kepanjangan, iya. iya betul. Bisa jadi. Ini gue yang stres apa dia yang stres? Oke lah, kita langsung aja ke pasar berikutnya. Dari pasar kaget kita ke pasar beriman. Beriman nggak tuh? Ini ada di Tomohon ya, Manado, Sulawesi Utara. Gak seperti pasar biasanya yang ngejual berbagai sayuran, terus juga daging, ikan, dan juga ayam guys. Nah di pasar beriman yang terletak di Tomohon ini juga banyak dijual berbagai daging satwa liar ya. Jadi mentang-mentang pasar beriman di sana nggak jual kopiah nggak ya. Jadi di sana itu jualnya tuh kucing, ular, hingga kelelawar yang udah jadi ataupun siap dimasak. Kalau Laura pakai kopiah kali? Enggak. Mungkin ya. Jadi bener. beriman disebutnya. Betul, mualaf semua ya Atau di sana. penjualnya yang pakai kopiah. Nggak ada. Oh nggak ada juga Nggak ya? ada. Karena Gatel. kebetulan non muslim di sana. Oh, iya, non muslim semua di sana gitu ya. Uh-uh. Kalau Islam kan kita nggak boleh. Nah ini keberadaan pasar ini tuh sempat dilirik pemerintah untuk di stop katanya keberadaannya. Tapi upaya itu gagal tentunya karena kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi daging-daging tersebut sudah dari sejak dulu banget gitu guys. Jadi karena ini masuknya tuh udah jadi budaya warlock ataupun budaya warga lokal sana gitu. Enggak, gue nggak untuk bayangin konsumsi. deh. Ngebayangin deh grey kucing gitu ya. Dikonsumsi, nggak bayangin hidupnya. Lucu kan? Terus dikonsumsi kelelawar gitu. Oke, Apa sih kalau namanya tuh? B2 sih oke lah ya. Kalau kelelawar karena kan- dimasaknya tuh Manado, apa namanya? Aduh gue nggak tahu deh. Pokoknya dijualnya kan udah lagi di posisi mereka kayak gitu dibakar-bakar Iya, dulu tapi ada kan. masakan khususnya tuh di Manado. Ini milenial ada yang inget nggak? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Ular, Ular juga. tikus, sultan. Emang ada yang jual? Ada di Tomohon itu gitu kan. Ngebayangin tikus. Walaupun katanya tikus hutan beda sama tikus got ya tetep aja namanya tikus. Jadi aku tuh pernah ke pasar Tomohon situ ya. Itu tuh isinya kepala babi lah, kepala Anjingnya. anjing lah gitu. Terus ada buaya bahkan. Oke, buaya. Waktu itu kayaknya pernah lihat Macam di buaya. Thailand ya, buaya dijual. Kayaknya waktu itu aku lihat Bakar-bakar buaya. Tapi begitu. dulu banget. Aduh, gua Nah, nggak jadi bayangin dari situ kucing. cuma masuk doang, oke mundur lagi guys, ya kan serem ya gitu. Nggak kucing sih yang paling gue nggak bisa ngebayangin karena lihat hidupnya kan lucu kayak gitu kan. Terus dibakar dimakan. Enggak. Ya tapi yang namanya budaya ya Mungkin gue kalau ke macem-macem. pasar sana seharian itu gue yakin gue nggak bisa makan. Ya jangan, aku aja masuk mundur lagi. Nggak sekuat Putar itu balik, kayaknya iya, iman gue betul. walaupun tuh namanya pasar beriman. Nggak iman gue nggak sekuat itu kayaknya. Oh mungkin itu namanya kenapa pasar beriman, imannya harus kuat guys. Ini kalau nantang situ. iman kita kuat atau enggak Betul, gitu ya. tapi ya namanya budaya, setiap orang kan berbeda-beda. Alangkah baiknya kalau misalkan kita saling menghargai aja. Iya, gitu, Ya oke. gitu. Ya kalau emang nggak mau makan, ya nggak usah makan. Kalau mau coba ya silakan coba gitu Ya kan. kalau cuma mau lihat-lihat doang ke sana boleh. Ya udah kalau kalian kuat anggap aja uji nyali iman kalian gitu kan. Bau nggak sih tapi Greg? Ya pasar, bau pasar lah. Nggak bau perengus karena dari hewan-hewan itu dibakar kan? Nggak tahu waktu itu aku baru masuk, enggak sih banyak ya. Waktu itu aku baru masuk tuh baru yang belum yang udah dimasak belum. Iya, yang kan biasanya kan ada yang jual tuh semua dalam posisi udah dibakar gitu kan. Bakar bulunya maksudnya jadi kan udah agak angus luarnya walaupun dalamnya belum itu gitu, nggak bau-bau gitu. Ya sebau-baunya pasar masih lebih bau kandang bebek ya. Oke lah. kalau Kenapa gitu. jadi kandang bebek dia ke situ guys ya?
Oke. Nah, sekarang kita mau langsung lihat aja pasar unik yang ada di dunia. Yang pertama ada pasar apa, Nuke? Ada pasar kontainer di Swiss gitu ya. Nah, pasar yang dinaungi oleh perusahaan bernama Freytag ini memiliki cara unik dalam mengelola kontainer yang telah usang dan tidak lagi terpakai. Jika biasanya kontainer ini tidak lagi terpakai, biasanya akan dibiarkan gitu aja kan. Tapi perusahaan ini berbeda nih. Mereka menyusun kontainer-kontainer tersebut hingga terbentuk menjadi sebuah pasar. Pasar kontainer ini menarik turis dari berbagai negara karena memang tatanannya yang rapi dan mereka yang ingin membeli kontainer bekas pun dapat melihat-lihat langsung dengan leluasa. Pasar ini tersusun rapi dari 17 kontainer usang dan memiliki tinggi 26 meter. Bagian paling atas dari pasar ini tersedia teleskop guna melihat pemandangan pelabuhan dari ketinggian sehingga menarik bagi para pengunjung. Gitu. Wah, unik banget nih guys. Oke lah, berikutnya dari Swiss kita menuju ke Bulgaria, ada pasar Gypsy. Nah, pasar Gypsy ini mungkin cocok nih bagi milenial tentunya yang belum memiliki pasangan hidup hingga saat ini. Siapa di sini? Karena pasar ini juga menyediakan perempuan yang belum menikah untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Jadi besok-besok nih, gandeng siapa tuh? Gandeng istri. Oh, ketemu di mana? Enggak, aku beli di pasar gitu. Gue ngeri berarti kalau masih Pasar coba ke Gypsy sana. jual ini ada perempuan juga katanya yang belum punya pasangan di sana. Nah, Ngeri-ngeri sedap ya iya. dengarnya. gandengannya di mana? Beli di pasar. Beli di pasar diobral. Iya, Berapa? betul. Diobral 70%. Iya kan kalau jam 2 pagi tuh diskon 50%. Seperti barang dagangan guys, perempuan ini bakal berdandan katanya sehingga bakal tampil menarik di depan para pembeli alias laki-laki. Oh. Nah, kalau perempuan tersebut tertarik dengan salah satu laki-laki yang ingin membelinya, maka akan ditandai dengan cara diajak berdansa gitu. Nah, pasar Gypsy ini juga sering disebut sebagai pasar pengantin. Bagi yang ingin berkunjung ke sini bisa datang pada hari Sabtu pertama setelah perayaan Paskah. Yuk, yang bujang di sini yang nonton, tunggu apa lagi? Langsung aja cara. Ke Bulgaria. Bulgaria guys, belilah kau di sana. Ini jadi perdagangan manusia atau enggak nih? Tapi kan bukan yang beli yang milih. Tetap aja Perempuan yang milih. yang mau dibeli tetap milih Iya, ya. bisa gitu ya. Udah jomblo milih lagi kan gitu. Ya nggak apa-apa kan perempuan bebas. Oh iya ya, perempuan selalu benar. Udah dia yang mesti dibayar, dia yang mau milih ya kan. Belagu nggak tuh? Iya, itu Emang harus gitu guys. Oke, selanjutnya ada pasar Fudulom di Togo. Negara Togo ini wilayah Afrika Barat ya. Dia memiliki satu pasar yang bisa dikatakan sangat unik dan menarik untuk kita kunjungi. Nah, pasar tersebut diberi nama pasar Fudulom. Jadi benda yang diperjualbelikan di sana itu sangat misterius dan sering dianggap aneh. Anda hanya akan menemukan banyak potongan tubuh hewan seperti tanduk rusa, kaki gajah doang, kepala singa aja, hingga jantung hewan lainnya. Barang tersebut memang tidak mungkin untuk dimasak atau dikonsumsi. Tapi barang dagangan tersebut biasanya dijadikan sebagai bahan baku untuk ramuan obat tradisional. Ramuan yang terbuat dari bahan bangkai-bangkai hewan tersebut itu dikenal sangat manjur katanya ya. Dan para pendeta voodoo di Lom ini menggunakan ramuan bangkai hewan itu untuk menyembuhkan masyarakat yang datang padanya. Gue gak kebayang tuh kepala singa. Kepala singa diramu buat jadi obat. Lo kemarin katanya sakit, kok sekarang udah sembuh? Iya, kemarin pakai kaki gajah. Kemarin pakai rebusan kepala singa. Oh my godness, gue gak ngebayangin. Tapi kan kasihan singanya ya. Nggak tahu lagi, saya nggak bisa ngomong ngebayangin. Tapi emang setiap negara pastinya punya peraturan beda-beda. Oke, tanduk rusa ya. Untuk beberapa negara tuh nggak boleh kan? Iya nggak kepala boleh, singa. karena kan itu kan hewan-hewan yang dilindungi. Betul, kaki gajah gitu. Kaki gajah, tulang rusa oke lah ya, tanduk rusa gitu. Ini kepala singa, gue ngebayangin dipotong direbus buat obat. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.